lanjut pada materi yang kedua nih, Kak. Nah, tadi kan dari Oke, ragam pertemuan siaga, penggalang, dan juga penegak. Sekarang kita beralih pada problematika pengelolaan gugus depan dan pembinaan peserta didik serta strategi pembina. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama kakak ya. Nah, langsung aja yang pertama itu, bagaimana kakak itu menyelaraskan pengelolaan gugus depan dengan pembinaan yang efektif untuk peserta siaga? karena ini fokusnya kepada adik-adik siaga. Jadi Ya, adik-adik siaga. Ada yang membedakan antara siaga, penggalang, tenaga dan panitia. Di adik-adik siaga itu semua kendali itu yang menentukan adalah pembina. hmm, Karena pada prinsipnya walaupun adik-adik itu diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin pelajari. Tapi khususan untuk adik-adik siaga itu tetap harus dalam pengawasan pembina atau petunjuk dari pembina. Sehingga terkait dengan penyelarasan kegiatan di depan dan kegiatan dengan adik-adik untuk adik-adik siaga harus ditentukan secara langsung oleh pembina. Menurut saya pribadi, seorang anak, dalam tanda kutip anak adalah untuk adik-adik siaga ini. Mereka belum mampu untuk menentukan sendiri apa yang baik untuk mereka. benar. Sehingga kita sebagai anggota dewasa, sebagai anggota pembina, khusus untuk adik-adik siaga ini, ya kita yang harus menentukan apa yang terbaik buat mereka. Hmm, Beda dengan penggalang dan penegak. Penggalang dan penegak kan sudah mulai berpikir dewasa. ya, Mereka bisa untuk mengklasifikasikan apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk mereka. Tapi untuk adik-adik siaga itu mungkin belum waktunya menurut saya. Sehingga apa kegiatan apa saja yang harusnya diterima oleh adik-adik siaga ya kita yang menentukan. Melalui apa? Melalui penyusunan program kerja, melalui target pencapaian SKU, SKP, dan sebagainya. Itu Kak, ucapan saya. oke, baik, terima kasih. Lanjut ya Kak, apakah dari Kakak ini pernah menghadapi tantangan dalam mengelola gugus depan yang berpengaruh pada pembinaan siaga? Tentu, setiap kegiatan itu pasti mempunyai tantangannya tersendiri. Ya. Apapun itu, sebagai contoh hanya seperti ini. Kita sudah mempunyai program, kita sudah mempunyai program. Hmm, Akan tetapi dalam hal program itu dimungkinkan tidak sesuai dengan kalender pendidikan di ya, satuan pendidikan. benar Ya, sekali. dengan ya. Sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan kalender pendidikan itu. Di mana ada kemungkinan target kita, apa yang sudah kita cita-citakan atau apa yang sudah kita rencanakan, itu akan tidak tercapai. Hmm, Karena itu, kalender pendidikan yang mungkin banyak liburnya, atau yang benar. mungkin tidak mengizinkan kita untuk mengadakan kegiatan di alam terbuka misalnya. Sehingga untuk menyesuaikan itu kita perlu yang namanya inovasi, ya inovasi. Sebagai contoh halnya SKU SKK itu memang wajib dicapai oleh semua peserta didik. Akan tetapi minat, bakat, dan keterampilan peserta didik itu masing-masing berbeda. Sehingga untuk tetap bisa tercapai ya kita memfasilitasi peserta didik yang memang sudah siap menyelesaikan SKU-nya. Hmm, Selain itu banyak juga problematika, misalnya saja sarana prasarana tidak tercukupi, atau ada yang lain adalah terkait dengan administrasi, atau juga dengan keterbatasan pembina. Bayangkan di satu sekolahan yang sekarang banyak adalah sekolah Islam terpadu. Di sana murid rata-rata di angka 300 sampai 400 siswa. Berapa pembinanya? Satu. Kan menangis itu. banget. Ya Ya, kan ya. Tantangannya luar biasa. Bagaimana satu pembina itu bisa mengajari 400 orang? Padahal idealnya adalah satu pembina itu membina 20 anggota peserta didik. Tapi apakah tidak dilaksanakan? Ya harus dilaksanakan. Bagaimana caranya? Ya, pemanfaatan teknologi, pemanfaatan sarana prasarana,
terus supporting kepala sekolah selaku ketua Mabibus juga mengajak teman-teman guru yang belum KMD untuk berusaha supaya tetap bisa ikut KMD. Sehingga apa yang sudah kita programkan, apa yang sudah kita targetkan itu bisa tercapai. Walaupun itu secara bertahap. Tidak mungkin program atau target itu apa yang kita inginkan bisa langsung terwujud. Tidak. Pasti semuanya butuh proses. Saya pernah menjadi pembina di salah satu pembina siaga ya ini ya, di salah satu SDIT kelas 1, 2, dan 3 itu rata-rata ada di pramuka siaga dengan jumlah total hampir 200 untuk 3 sekolah, 3 kelas itu. Banyak sekali. 200. Banyak sekali dan saya sendiri Kak. Ya Allah. Bayangin ngurus anak-anak kelas 1 SD yo. Nah, tapi itu tantangan tersendiri. Karena anak-anak itu pasti suka karena momen pramuka itu kadang ditunggu karena mereka bisa bermain sambil belajar gitu. Benar sekali. Kalau di sekolah di kelas itu kan mereka banyaknya kan belajar membaca, menulis, menghafal. Formal Kalau gitu di ya pramuka Kak kan ya. tidak banyak. Iya, pendidikan formal itu kan seperti itu. Kalau di pramuka kan bagaimana mereka bisa bermain sambil belajar, menyenangkan. Lebih seru tentunya. Tinggal bagaimana mengemasnya. Iya, bagaimana tinggal kita mengemasnya. Tapi ya tetap pusing Kak. Tetap dengan sebanyak itu tetap pusing. Sehingga solusinya ya dengan siswa yang banyak tentu diharapkan pembina sesuai dengan komposisinya. Gitu. Baik, itu tadi adalah beberapa tantangan dan juga solusinya ya Kak. Kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya yaitu metode apa saja sih yang paling sering Kakak gunakan dalam membina peserta pramuka nih? Apakah lebih mengutamakan pendekatan bermain sambil belajar atau pendekatan yang lebih formal seperti di sekolah-sekolah seperti itu? Ya, bedanya pendidikan kepramukaan dengan pendidikan yang lain. Setiap kegiatannya, setiap muatannya, setiap materinya itu menggunakan satu buah metode kepramukaan. Namanya metode kepramukaan. Di mana metode kepramukaan itu terbagi menjadi banyak hal. Ya, ada 9 atau kalau tidak salah ada 9 teknik. Dan itu tidak bisa berdiri sendiri kan. Jadi 9 itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan, berkolaborasi. Jadi tidak bisa dilaksanakan salah satu tok itu tidak bisa. Ada yang namanya kode kehormatan. Jadi pendidikan kepramukaan itu harus dilaksanakan menggunakan kode kehormatan. Kode kehormatannya apa toh? Satya dan Dharma Pramuka. Siaga Penggalang Penegak Pandega mempunyai satya dan dharmanya pramuka sendiri-sendiri. Tidak sama. Dan itu harus dilaksanakan. Kemudian belajar sambil melakukan. Jadi pramuka tidak bisa belajar di terangno kayak kita wawancara seperti ini tidak bisa. Mereka harus learning by doing. Ketika mereka diajarkan untuk tali diajarkan tali temali. Kalau kakak cuma ceramah, mereka nggak akan bisa kak. Harus praktek. Bosen juga benar sekali. Apa no pelajaran tali temali kok diterangno? Kan tetap gak bisa model tali. Mereka kesulitan membayangkan. Benar. Kemudian ada lagi di alam terbuka. Jadi kegiatan pramuka itu alangkah baiknya tidak dilaksanakan di dalam kelas, harus di luar. Kenapa? Ya ini yang membedakan. Anak-anak bisa berinteraksi dengan alam sekitarnya, memahami apa sih yang sebenarnya mereka punya. Jadi kalau di dalam kelas kan mereka kan bosan pelajaran juga di kelas. Masuk pramuka juga tidak, kecuali kalau hujan, jangan diajak hujan-hujan. Berarti kondisional ya Kak ya. Tapi ya, kalau bisa di luar kelas gitu. Kalau bisa tetap dilaksanakan di alam terbuka. Diajak kemah, diajak jalan-jalan, diajak penjelajahan. Banyak ya yang jelas konteks di alam terbuka itu banyak. Terus kemudian ada lagi yang namanya satuan terpisah. Nah, bedanya kegiatan pramuka dengan pendidikan kepramukaan dengan pendidikan yang lain adalah pendidikan antara putra dan putri harus terpisah. Terpisah ini konsepnya adalah bukan berarti
melaksanakan pendidikannya sendiri-sendiri tidak. Tapi melaksanakan kegiatan bersama itu sesuai dengan jenis kelaminnya, tidak dicampur-campur. Yeah. Karena mereka di pramuka ada batasan-batasannya. Kemudian ada lagi sistemnya berkelompok. Di kepramukaan tidak bisa melaksanakan kegiatan secara individu karena Nah, harus dilaksanakan secara berkelompok. Karena apa? Dengan melalui berkelompok ada kita ajarkan untuk bekerja sama, berkomunikasi, bermusyawarah, berinteraksi dengan orang lain. Dan ilmu itu akan mereka terapkan di masyarakat besok kalau mereka sudah dewasa. Mereka nggak akan sadar sih, kenapa sih pramuka harus dibentuk regu, kenapa harus dibentuk sangga, kenapa harus dibentuk barung. Itu tujuannya itu, kegiatan yang dilaksanakan secara berkelompok akan secara tidak langsung akan membangun cara mereka berkomunikasi, berinteraksi, bertoleransi, bekerja sama. Itu sih beberapa metodenya, tidak perlu saya sebutkan semuanya. Ada sistem Among, ada macam-macam, ada 9 kalau tidak salah. Nanti Kak Erna akan pelajari lebih lanjut saat kakak mengikuti KMP. Pada prinsipnya, metode pendidikan kepramukaan atau ketika kakak melaksanakan pendidikan kepramukaan harus menggunakan satu metode, yaitu metode kepramukaan. Isinya ada 9 dan harus dilaksanakan secara kolaboratif. berkolaborasi. Ya, baik. Menarik Ya, sekali, Kak.